Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, serta dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Boyke Rudi Purnomo. Salam sehat bagi kita semua. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan. Saya Maulidin Wisnu Munggaran dari program studi S1 Manajemen akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Model Bisnis Ramah Lingkungan pada kedai kopi di Yogyakarta menggunakan kerangka kerja Social Enterprise Model Canvas. Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni pendahuluan, adalah latar belakang. Di mana latar belakang dalam penelitian ini yang pertama mengenai isu lingkungan di Yogyakarta. Di mana daya tampung TPS di Yogyakarta berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa total volume sampah yang bisa diproses dalam sistem pengolahan sampah terpadu TPA-DIY berjumlah sebesar 893,53 ton per hari. Sementara itu, total volume sampah yang timbul dari masyarakat di wilayah DIY berjumlah sebesar 1.133,94 ton per hari. Hal ini tentu saja mengindikasikan terdapat penumpukan sampah yang tidak dapat dikelola di TPS di Yogyakarta. Kemudian latar belakang yang kedua yakni mengenai potensi limbah kedai kopi yang ada di Yogyakarta. Data dari komunitas kopi Nusantara mengungkapkan bahwa terdapat kurang lebih 3.000 kedai kopi di seluruh Jogja, di mana ini merupakan yang terpadat di Indonesia. Salah satu kedai kopi ternama di Jogja, yakni Klinik Kopi, menghasilkan limbah ampas kopi kurang lebih 3 kg per harinya, sehingga potensi limbah harian akan mencapai 9 ton per hari. Hal ini tentu saja didukung oleh Undang-Undang Green Industry yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Green Industry. Hal ini mengatur mengenai intensitas penggunaan material, menerapkan reduce, reuse, recycle, serta recovery pada proses produksi, kemudian juga melakukan minimalisasi limbah dan pemenuhan bahan baku yang bermutu lingkungan. Kemudian terdapat faktor mengenai better customer relationship, di mana penelitian yang dilakukan oleh Kang et al. Pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa konsumen mulai meningkatkan kesadaran tentang masalah lingkungan, di mana konsumen mulai beralih pada produk yang lebih ramah lingkungan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hu et al. Pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa praktik ramah lingkungan telah mendorong adanya hubungan jangka panjang yang lebih baik dan dapat memberikan kesan positif terhadap sebuah bisnis. Kemudian salah satu faktor lagi adalah mengenai kondisi red ocean yang telah ada di kedai kopi di Yogyakarta. Dengan jumlah 3.000 kedai kopi yang ada di Yogyakarta pada tahun 2022, serta konsumsi kopi di Indonesia yang sepanjang tahun 2016 hingga 2021 telah tumbuh sebesar 8,22%, ditambah lagi terdapat segmen konsumen baru yaitu leisure consumer, di mana mereka menganggap kopi telah menjadi sebuah gaya hidup yang membuat konsumen menghabiskan waktu berjam-jam di kedai kopi. Selain itu, artikel yang dirilis oleh travelingyou.com mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kedai kopi ramah lingkungan yang muncul di Yogyakarta. Kemudian latar belakang yang terakhir adanya practical gap antara teori dan juga praktek, di mana Namkung dan Jang pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa green practice pada coffee shop merupakan sekumpulan produk atau aktivitas ramah lingkungan yang bersifat tangible dan intangible. Sementara itu, berdasar hasil observasi dari peneliti mengungkapkan bahwa praktik ramah lingkungan kedai kopi di Yogyakarta baru sebatas yang bersifat tangible atau yang dapat dilihat oleh konsumen secara langsung, seperti penggunaan mug, menu makanan vegetarian, serta desain interior yang hijau. Sehingga, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan, yang kedua, adanya penerapan praktik ramah lingkungan di kedai kopi, dan secara teoritis, karakteristik ramah lingkungan pada kedai kopi terdiri atas tangible dan intangible practice. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah bagaimanakah model bisnis ramah lingkungan yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi di Yogyakarta. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah model bisnis ramah lingkungan yang dilakukan oleh kedai-kedai kopi di Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan social enterprise model Canvas. Kemudian kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai bisnis ramah lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Sommer pada tahun 2012 mengungkapkan bahwa konsep bisnis berkelanjutan dapat dipandang sebagai kemampuan sebuah bisnis untuk dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan ekologi. Kemudian Wolf dan Sanklin pada tahun 2001 mengungkapkan bahwa terminologi ramah lingkungan didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pola pembelian yang ramah lingkungan dan juga aktivitas daur ulang. Kemudian kewirausahaan ramah lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Gas et al. Pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa gagasan kewirausahaan yang mengejar tujuan ekologis namun tetap berorientasi pada keuntungan saat ini mulai banyak digemari oleh anak-anak muda, khususnya bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan tinggi. Kemudian Hawkers dan Wustenhagen pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa konsep green entrepreneurship mengacu pada aktivitas kewirausahaan yang mengkombinasikan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. Kemudian mengenai green business model, penelitian yang dilakukan
dilakukan oleh Joyce dan Pequin pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa dimensi sosial seringkali menjadi kekurangan karena dampak sosial seringkali dinilai bias oleh konsumen, sehingga diperlukan pemetaan yang lebih komprehensif untuk menjelaskan dimensi sosial dalam model bisnis. Kemudian Shalteger et al. Pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa model bisnis merupakan pendekatan yang secara umum dapat diterima sebagai konsep untuk mengujikan praktik manajemen dan juga kewirausahaan, di mana Sparviero pada tahun 2019 mengungkapkan sebuah model kanvas baru yakni Social Enterprise Model Canvas yang didefinisikan sebagai sebuah analisis mengenai latar belakang, infrastruktur, kapabilitas, serta penggunaan sumber daya yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menciptakan nilai-nilai untuk mereka dan juga perusahaan. Sehingga SIMC ini sendiri diperkenalkan sebagai sebuah kerangka kerja yang disusun ulang berdasarkan konsep bisnis model kanvas. Selanjutnya, mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dan juga observasi kepada 4 pengelola kedai kopi ramah lingkungan yang ada di Yogyakarta, di mana pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan juga sekunder. Data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur dan juga observasi. Kemudian untuk data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode publikasi media sosial dan artikel yang ada di internet. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis konten, kemudian melakukan coding transkrip wawancara, setelah itu melakukan pelabelan kata, ide, atau kalimat, kemudian menafsirkan dan menjabarkan kata atau ide kalimat tersebut, dan yang terakhir adalah membuat kanvas model bisnis. Berikut merupakan rangkuman kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di mana keempat responden dalam penelitian ini merupakan pengelola dari Sapulu Coffee, Swarga Flora, Tiga Rupa, dan juga Dongeng Kopi. Dan kegiatan wawancara ini dilakukan secara tatap muka dengan metode semi terstruktur wawancara. Kemudian kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai tata kelola. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pemilik mempengaruhi konsep dan tata kelola. Hal ini dikarenakan latar belakang pemilik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi budaya organisasi di dalam UKM. Kemudian aturan ditetapkan langsung oleh pengelola dan juga kepemilikan pribadi atau keluarga. Hal ini merupakan salah satu ciri dari UKM, yakni kepemilikan pribadi atau keluarga. Sehingga konflik keagenan dalam UKM sering mendekati nol atau hampir nol karena pemilik seringkali menjadi pengelola daripada bisnis itu sendiri. Kemudian tujuan jangka panjang dan pengukuran dampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan konsumen, jumlah partisipan yang berasal dari komunitas merupakan tujuan jangka panjang serta pengukuran dampak dari keempat kedai kopi, di mana pemberdayaan konsumen ini merupakan salah satu bentuk tujuan sosial, yang mana dengan menggunakan tujuan sosial sebagai tujuan jangka panjang dari sebuah bisnis itu dapat menghindarkan bisnis dari yang namanya mission drift, bagaimana yang diungkapkan oleh Sparviero, di mana mission drift merupakan kondisi di mana tujuan ekonomi menjadi tujuan jangka panjang daripada bisnis itu sendiri. Kemudian ada tujuan jangka pendek dan pengukuran hasil, di mana peneliti tidak menemukan kesamaan dalam tujuan jangka pendek serta pengukuran hasil dari keempat kedai kopi. Sebagaimana Sapulu Coffee yang berencana ingin membuat pengelolaan sampah sendiri, kemudian ada Swarga Flora yang dalam waktu dekat ingin memaksimalkan komunitas-komunitasnya di Jogja, kemudian ada Tiga Rupa yang dalam waktu dekat ingin memperbaiki internal pengelolaan kedai kopinya. Sementara itu, Dongeng Kopi ingin membuat pemilihan sampah yang lebih spesifik dan bekerja sama dengan bank sampah. Kemudian pelanggan dan penerima manfaat. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan satu segmen konsumen dan penerima manfaat yang menjadi kesamaan dalam keempat kedai kopi tersebut, yakni wisatawan dari luar Yogyakarta, di mana pada umumnya wisatawan ini datang pada waktu-waktu liburan. Sementara mereka juga menganggap bahwa kedai kopi ini memiliki keunikan tersendiri, sehingga ketika mereka berada di Yogyakarta, mereka seringkali menjadikan kedai kopi ini sebagai salah satu destinasi wisata. Berbeda dengan Sapulu Coffee yang menganggap bahwa wisatawan asing dari luar negeri, mereka lebih concern dengan isu lingkungan dan mereka lebih peduli terhadap penggunaan plastik, sehingga sangat cocok dengan konsep ramah lingkungan yang diusung oleh kedai kopi. Kemudian pemangku kepentingan yang tidak ditargetkan. Keempat kedai kopi sama-sama menggunakan pemangku biji kopi lokal asal Indonesia, di mana keempat kedai kopi menggunakan daerah asal yang berbeda-beda, seperti Sapulu Coffee menggunakan biji kopi asal Jawa Barat, kemudian ada Tiga Rupa yang menggunakan biji kopi asal Jogja, kemudian Swarga Flora menggunakan biji kopi dari Temanggung, dan juga Dongeng Kopi yang memanfaatkan channel serta mitra mereka di berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan biji kopi. Kemudian
Kemudian untuk salurannya, keempat kedai kopi menggunakan media sosial Instagram untuk memasarkan dan juga mengkomunikasikan produk serta layanan mereka kepada konsumennya. Namun, keempat kedai kopi memiliki keunikan dalam citra mereka di Instagram, seperti 10 Coffee merupakan kedai kopi yang terintegrasi dengan guest house, kemudian ada Swarga Flora dengan konsep tan dalam kotanya, kemudian ada Tiga Rupa sebagai galeri seni, serta Dongeng Kopi sebagai kopi, komunitas, dan juga ruang baca. Kemudian keterikatan pelanggan dan penerima manfaat. Keempat kedai kopi menggunakan penciptaan nilai bersama dengan pelanggan sebagai cara untuk meningkatkan keterikatan dengan pelanggannya. Di mana keempat kedai kopi menggunakan metode yang berbeda-beda, seperti 10 Coffee memberikan cappuccino gratis kepada pelanggan mereka yang ingin mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di sekitarnya. Kemudian ada Swarga Flora yang menerapkan dan melakukan event serta workshop bersama komunitasnya. Kemudian ada Tiga Rupa yang juga sering melakukan workshop serta kerjasama dengan komunitas kesenian. Dan juga Dongeng Kopi yang membuat agenda rutin dengan cara mengkurasi kopi bersama konsumen mereka. Kemudian aktivitas kunci yang berkaitan dengan ramah lingkungan. Yang pertama yakni menggunakan alat saji yang dapat digunakan kembali. Sebagaimana salah satu bentuk praktek ramah lingkungan ada di kedai kopi adalah menggunakan peralatan saji yang dapat digunakan kembali seperti gelas keramik, piring keramik, alas makan yang berbahan kayu, dan juga meminimalisir penggunaan plastik yang sekali pakai. Kemudian menggunakan sistem pendingin udara yang hemat energi, melakukan pengelolaan sampah kedai kopi, serta menggunakan bahan baku dari petani lokal. Kemudian sumber daya kunci dari keempat kedai kopi yang pertama adalah biji kopi asal Indonesia, yang kedua peralatan saji yang dapat digunakan kembali, dekorasi sesuai dengan idealisme pemilik. Di sini maksudnya adalah keempat kedai kopi memiliki keunikan dalam dekorasinya masing-masing, seperti 10 Coffee memiliki dekorasi seperti guest house, kemudian ada Swarga Flora dengan dekorasi hijau dan juga seperti hutan di dalam kota, kemudian ada Tiga Rupa yang menggunakan galeri seni dan juga atribut-atribut kesenian sebagai dekorasinya, serta Dongeng Kopi yang memberikan ruang baca serta terdapat perpustakaan di dalam kedai kopinya. Selain itu, gelas plastik yang untuk kemasan bawa pulang atau take away merupakan salah satu sumber daya kunci mereka, di mana berdasarkan hasil penelitian, keempat responden mengungkapkan bahwa mereka belum menemukan bahan baku lain selain plastik atau gelas plastik yang secara ekonomis dapat mereka cover, di mana mereka khawatir bahwa dengan mengganti gelas plastik dengan bahan lain akan meningkatkan atau menaikkan harga dari kopi itu sendiri. Kemudian proposisi nilai sosial. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa keempat kedai kopi berdasarkan praktek dan juga aktivitas kuncinya, mereka menerapkan upaya untuk mengurangi sampah plastik serta meningkatkan kualitas lingkungan sebagai nilai sosial yang mereka usung. Di mana keempat kedai kopi meskipun pada prakteknya memiliki kesamaan dalam upaya untuk mengurangi sampah plastik, mereka memiliki proposisi nilai yang berbeda-beda, seperti Swarga Flora yang ingin menjadi kedai kopi sekaligus rumah bagi komunitas, kemudian 10 Coffee ingin memberikan produk yang baik, servis yang baik, namun juga meminimalkan kerusakan lingkungan, serta Dongeng Kopi yang ingin menyelenggarakan berbagai kampanye dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara itu, untuk Tiga Rupa sendiri, mereka ingin menjadi sebuah kedai kopi yang dapat menjadi tempat untuk anak muda serta seniman-seniman di Indonesia maupun di Yogyakarta untuk mengungkapkan dan juga mengekspresikan karya mereka. Kemudian untuk pendapatan, keempat kedai kopi sama-sama menggunakan modal pemilik serta pendapatan operasional untuk menjalankan kedai kopinya. Di mana dalam hal ini mereka tidak mendapatkan bantuan atau insentif dari pemerintah terkait dengan praktik ramah lingkungannya. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan pendapat yang dikatakan oleh Sparvioro, di mana seharusnya pemerintah dapat memberikan insentif kepada kedai kopi atau bisnis-bisnis yang memiliki eko-inovatif atau inisiatif ramah lingkungan. Kemudian untuk struktur biaya, keempat kedai kopi sama-sama menggunakan biaya untuk listrik dan internet, biaya bahan baku, gaji karyawan, inventory alat saji untuk penggunaan alat-alat ramah lingkungan seperti gelas, piring, alas, maupun sedotan. Kemudian ada dekorasi taman hijau, di mana keempat kedai kopi sama-sama menggunakan konsep outdoor, di mana banyak terdapat dekorasi tanaman-tanaman hijau untuk memberikan udara yang segar sehingga meminimalisir penggunaan air conditioner yang dapat menghasilkan gas buangan yaitu CFC. Berikut merupakan kanvas model bisnis kedai kopi berdasarkan hasil penelitian dari peneliti. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa model bisnis keempat kedai kopi yang menerapkan praktik ramah lingkungan di Yogyakarta memiliki kesamaan pada elemen tata kelola, pelanggan dan penerima manfaat, pemangku kepentingan yang tidak ditargetkan, saluran, keterikatan pelanggan dan penerima manfaat, aktivitas kunci, sumber daya kunci, pendapatan, dan juga struktur biaya. Di mana pembahasan mengenai model bisnis dapat memberikan gambaran bahwa praktik ramah lingkungan yang dilakukan oleh keempat kedai kopi berfokus pada meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai. Sementara itu, latar belakang pemilik kedai kopi yang berbeda-beda menyebabkan adanya perbedaan pada proposisi nilai sosial
tujuan jangka panjang, pengukuran dampak, tujuan jangka pendek, dan juga pengukuran hasil. Kemudian implikasi dan saran. Yang pertama adalah kedai kopi perlu membuat indikator yang terukur dan jelas untuk pengukuran dampak serta pengukuran hasil. Yang kedua, bekerja sama dengan lembaga atau pemangku kepentingan lain yang memiliki keterikatan dengan kegiatan ramah lingkungan. Yang ketiga, pemerintah perlu memberikan insentif atau bantuan terhadap kedai kopi yang berusaha menerapkan praktik ramah lingkungan, terutama terkait pemenuhan sumber daya yang terkait dengan ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah mencari alternatif untuk kemasan bawa pulang dengan bahan non-plastik atau dapat menggunakan plastik reusable untuk menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Dan yang terakhir ada keterbatasan penelitian, di mana pemilihan kedai kopi yang berskala kecil dan menengah ini dapat menyebabkan adanya celah penelitian untuk peneliti selanjutnya, di mana di Yogyakarta sendiri terdapat kedai kopi ramah lingkungan yang berskala besar seperti Starbucks dan Fore Cafe. Kemudian, sumber data primer hanya berasal dari sudut pandang pemilik atau pengelola. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat dilakukan wawancara atau observasi kepada pihak-pihak lain seperti konsumen maupun karyawan pada kedai kopi tersebut untuk meningkatkan keakuratan dalam penelitian. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk waktunya yang telah menyaksikan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.